Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Tentunya ini pertanyaan yang perlu untuk dipikirkan, direnungkan, dan dijawab. Kenyataannya, manusia itu membutuhkan keselamatan secara hakikat kemanusiaannya. Memang manusia sebagai ciptaan pribadi melekat pada dirinya sifat kekekalan. Manusia tidak mau ingin hidup begini saja atau di sini saja. Manusia selalu ingin hidup lebih lama dan ingin selamanya ada. Hakikat atau sifat kekekalan pada diri manusia itulah yang secara tidak langsung atau secara langsung diekspresikan untuk keinginannya hidup untuk selamanya, tetapi itu tidak memungkinkannya karena manusia sudah berdosa. Upah dosa ialah kematian, dan kematian berarti keterpisahan. Ya, memang ada turunan dari upah dosa tersebut, selain kematian adalah rusak total dan tidak mampu total. Karena itu, manusia dalam keadaan yang secara paradoks ingin mendapatkan hidup setelah kematian atau melanjutkan hidup setelah kematiannya, di pihak lain juga punya satu keadaan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dan usahanya sendiri. Ini hal yang menjadi kebutuhan. Bagaimana mengintegrasikan antara keadaan manusia pada dirinya melekat sifat kekekalan dan keadaan pada dirinya manusia yang sudah berdosa dan berada dalam penghukuman. Apakah memungkinkan manusia berupaya untuk membuat satu tindakan keyakinan bahwa nantinya akan mengalami hidup untuk selamanya? Karena sadar atau suka, senang atau tidak senang, rasional atau pengalaman, memberikan gambaran kepada manusia bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Kematian seringkali digambarkan hanya berkaitan dengan keterpisahan tubuh ini dengan jiwanya. Ada upacara kematian, pemakaman, dan penguburan. Dan jiwa melayang pergi ke tempat kekekalan sementara itu. Di pihak lain, manusia ingin mendapatkan kepastian. Karena setelah kematian tiba, maka tidak ada lagi upaya yang berarti dan berdampak untuk hidup setelah kematian. Nah, disinilah kita menyadari bahwa manusia membutuhkan keselamatan. Jadi keselamatan yang dimaksud bukan terlepas dari masalah atau terhindar dari kecelakaan atau tidak terdampak pada kondisi bencana alam dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud kebutuhan akan keselamatan ini berkaitan dengan hidup kekal, dengan kehidupan setelah tubuh ini terpisah dari jiwanya. Karena tubuh akan kembali kepada debu tanah dan jiwa kembali kepada satu keadaan kekal sementara setelah nantinya berada di sana dibangkitkan. Nah, itu kondisinya, situasinya, keadaannya. Manusia membutuhkan keselamatan. Di balik itu semua, Alkitab mengajarkan hal yang sangat khusus yang tidak diajarkan di luar ajaran Alkitab. Bahwa pada diri manusia, selain memang ada sifat kekekalan dan keadaan yang sudah berdosa, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan telah menentukan, Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menyatakan bahwa manusia telah ditentukan nasib kekekalannya sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Ketetapan keselamatan berdasarkan pada karya penyataan Allah memberikan kepada setiap orang Kristen kesadaran penting bahwa sesungguhnya dari pihak Allah, Allah telah menetapkan yang disebut dengan factum salutis, ketetapan keselamatan. Di dalam ajaran Alkitab sajalah ditemukan pengertian yang mendasar bahwa manusia membutuhkan keselamatan, dari pihak Allah ada penetapan keselamatan, factum salutis. Penetapan keselamatan inilah yang dimaksudkan untuk memberikan kepada setiap orang yang membaca Alkitab, menerima pencerahan dari Roh Kudus, diberikan hati yang baru untuk mengerti bahwa ada orang-orang ciptaan Allah yang hadir dalam sejarah yang ditetapkan beroleh keselamatan, dan orang-orang tersebut diselamatkan oleh Allah melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pengertian yang utuh lengkap ini memberikan kepada kita kesadaran, pengenalan, pemahaman akan keselamatan. Jadi, mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Dari pihak manusia,
manusia punya sifat kekekalan, dan manusia sudah berdosa. Dari pihak Allah, bahwa Allah telah menetapkan keselamatan itu dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Bagaimana saya dan saudara memahami hal tersebut? Tentunya dari ajaran Alkitab. Karena perspektif Alkitab memberikan pengertian yang komprehensif dari manusia dan dari Tuhan, sehingga berbicara tentang kebutuhan keselamatan tidak boleh hanya dari pihak manusia. Apakah manusia memang melakukan satu tindakan untuk bisa mencapai keselamatan? Apa yang dikerjakan manusia dan upaya apa yang dilakukan manusia untuk mencapai atau mendapatkan keselamatan? Tentunya ada agama, kepercayaan, ada pengetahuan, dan juga ada budaya. Mari ikuti terus penjelasannya, supaya kita mendapatkan pengertian yang utuh. Usaha manusia untuk memperoleh keselamatan karena berada dalam dua keadaan. Satu, ingin hidup kekal sebagai bagian yang melekat pada dirinya, dan satu, karena keadaannya yang berdosa, karena upah dosa adalah kematian. Upaya yang dilakukan manusia yang pertama beragama. Ada 4.000 agama, dan setiap agama memiliki ritual, upaya, perbuatan baik, ajaran-ajaran yang mengarahkan kepada kebajikan, dan juga memberikan semacam keinginan untuk bisa mencapai hidup yang kekal setelah kematian, dan berbagai acara dan tradisi keagamaan untuk memberikan arah. Namun agama itu berhenti pada tataran keinginan manusia, tataran upaya dan usaha manusia, bersifat antroposentris karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Bagaimana bisa manusia yang sudah dalam keadaan berdosa dan mengalami keadaan mati dan dihukum, lalu bisa bangkit menyelamatkan dirinya sendiri? Ibarat seseorang yang tenggelam di sebuah tempat kolam renang atau di sungai atau di perairan yang dalam, bagaimana dirinya menyelamatkan kehidupannya karena dia sudah tenggelam? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa dengan upaya baiknya melakukan ritual-ritual keagamaan yang baik itu bisa untuk menyelamatkan dirinya, padahal terpenjara oleh dosa dan kejahatan? Jadi di sini berbagai bentuk agama dan kepercayaan itu baik adanya, tetapi tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kepastian. Yang ada hanyalah menahan kejahatan makin banyak, makin luas, makin melimpah. Itulah agama. Kita tidak boleh meremehkan, melecehkan, merendahkan agama apapun dan kepercayaan kepada siapapun, tetapi tetap usaha dan upaya manusia di dalam keagamaannya tidak membuahkan hasil, tidak dapat mencapai apa yang diharapkan oleh manusia. Yang kedua, karena manusia punya akal budi, punya kapasitas untuk menemukan kebenaran, mendapatkan berbagai pengetahuan, bahkan membuat berbagai teknologi, manusia berpikir. Manusia mengira dengan segala karyanya, dengan segala pengetahuannya mampu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelesaikan persoalan dosa, dan keinginannya untuk hidup kekal. Tetapi semakin bertambah pengetahuan, semakin meningkat teknologi, tidak mengubah keadaan manusia yang berbuat dosa itu. Justru sebaliknya, ada juga orang yang makin cerdas, makin berpendidikan tinggi, bahkan menggunakan teknologi yang begitu mutakhir, tetapi tujuannya, arahnya untuk berdosa. Tidak salah bagi kita untuk memiliki pendidikan yang tinggi, menggunakan teknologi yang begitu luar biasa, mutakhirnya. Namun itu hanya menahan kejahatan, hanya memberikan kepada kita daya tahan supaya tidak berbuat dosa dan tidak makin jahat kepada diri dan sesama, terlebih kepada keadaan lingkungan sekitar kita. Namun tidak mengubah fakta bahwa ada kematian sebagai upah dari dosa. Ada juga upaya manusia dengan berbudaya, bermoral. Tentu ini sejalan dengan dua hal tadi, beragama dan berpengetahuan. Berbudaya selalu dilihat dari perilaku yang terlihat dengan jelas. Berbagai etnis menampilkan budaya, kebiasaan, adat istiadat yang menata relasi, yang menata keluarga, komunitas, masyarakatnya untuk bisa harmonis, baik, dan indah. Namun, kenyataannya karena budaya pada dirinya itu mengalami perubahan, melekat pada dirinya berhubungan dengan keagamaan dan berbagai pengetahuan, maka budaya pada dirinya hanya juga sebatas menahan dosa. Itulah upaya-upaya manusia
Apakah kita menghindarkan diri kita dari agama? Jawabannya tidak. Apakah kita menyepelekan pengetahuan dan teknologi? Tentu tidak demikian. Apakah kita harus tidak berbudaya? Tidak ada manusia yang tidak berbudaya. Nah, dari upaya manusia yang tentunya baik itu, namun tidak dapat menyelesaikan dan dapat membawa setiap kita untuk dapat menerima keselamatan. Kalau begitu, saudara, upaya-upaya itu hanya berhenti karena memang pada diri manusia yang dipelihara oleh Tuhan di bumi ini dengan anugerahnya secara umum dan diberi pencerahan oleh Tuhan untuk mendapatkan pengertian secara umum. Manusia berhenti di sana. Manusia tidak bisa menerobos melampaui itu. Sehingga apapun yang dilakukan manusia, yang baik itu, yang bisa memberikan suatu kondisi yang jauh lebih beradab itu, tentunya usaha-usaha tersebut kita apresiasi, kita patut hargai. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang buruk terhadap pengetahuan, teknologi, maupun budaya, kebiasaan, adat yang menjadi bagian dari respon manusia terhadap penyataan Tuhan secara umum itu. Jadi munculnya budaya, munculnya agama, munculnya pengetahuan dan teknologi, itu respon manusia atas anugerah Tuhan secara umum. Di balik itu memang ada bagian yang sangat diinginkan manusia melalui itu dapat sesuatu yang lebih pasti untuk bisa mencapai keselamatan. Lagi-lagi, upaya-upaya itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang jahat, tetapi itu berhenti di sini dan tidak mampu menerobos dan menyelesaikan kebutuhan akan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan berdasarkan ketetapannya. Dan kita sudah membahas bagian ini menjadi hal yang menarik. Berikutnya, apa lagi yang harus manusia lakukan? Dan apakah manusia berhenti di sana? Bagaimana sesungguhnya Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam menyelamatkan manusia, sehingga manusia bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan. Kita sudah mengetahui bahwa upah dosa adalah kematian dan keadaan manusia sudah mati, berada dalam penghukuman. Dan kita sudah juga mencoba menyelidiki, mencermati, dan juga mengkaji berbagai upaya manusia yang baik itu untuk manusia mampu mempertahankan dirinya dan hidupnya di bumi ini. Namun kebutuhan akan keselamatan tidak diperoleh dari manusia. Nah, disinilah kunci yang paling esensial, bahwa keselamatan itu anugerah Allah Tritunggal. Bukan usaha manusia, bukan jasa manusia, bukan upaya keagamaan, upaya pendidikan, dan upaya budaya. Keselamatan itu sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan Allah. Dan Allah mengaruniakannya, memberikan anugerah keselamatan. Yang menjadi hal yang kritis adalah bahwa keselamatan itu dikaruniakan hanya kepada orang pilihan. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki daftar siapa yang dipilih. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang menyatakannya secara pribadi lepas pribadi. Dan yang lebih menarik dari perspektif Alkitab, bahwa keselamatan itu hanya di dalam dan melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Mesias, pengantara yang diurapi. Hanya melalui Dia. Dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada keselamatan di dalam keagamaan, pengetahuan, dan kebudayaan. Ketiganya hanya menahan dosa, hanya menjaga manusia tidak semakin jahat. Namun, di dalam dan melalui ketetapan Allah, keselamatan dianugerahkan melalui Yesus Kristus dari Allah, dibawa, dikaruniakan, diberikan anak yang tunggal untuk menebus. Penebusan itu total, sempurna, dan bukan hanya penebusan keselamatan hidup kekal orang percaya, orang pilihan, tetapi penebusan untuk seluruh karyanya, untuk seluruh tatanan alam semesta, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang faktum salutis, ketetapan penebusan keselamatan, itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan orang per orang yang ditentukan, tetapi juga keselamatan penebusan pada seluruh tatanan ciptaan yang Tuhan ciptakan. Mengapa? Karena bukan hanya manusia yang berdosa dan mengalami penghukuman karena dosa, tetapi karena memang manusia telah mencemari bumi ini, merusak bumi ini, dan mengacaukan bumi ini dengan kejahatannya. Nah, bagaimana caranya Tuhan menyatakan keselamatan, mengaruniakan keselamatan itu? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini hingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal melalui jalan inkarnasi. Sang Firman, anak Allah yang tunggal, yang melaluinya segala sesuatu ada dan diciptakan dan dipeliharanya, inkarnasi, menjadi manusia. Pada dirinya yang ilahi, yang setara sehakikat, baik naturnya, atributnya, ketetapannya dengan Allah Bapanya, dan dengan Roh Kudus yang menerapkan seluruh ketetapan dalam kekaryaannya,
anak Allah inkarnasi, dikandung dari Roh Kudus, yaitu Maria mengandung. Dan dalam jalan yang seperti manusia dikandung oleh seorang ibu, hanya perbedaannya Yesus Kristus anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, dikandungnya dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Dan dari rahim Maria lahirlah keberadaan Yesus, natur kemanusiaan Yesus dalam keadaan yang suci, kudus, mulia. Kemanusiaan Yesus sejak kapan? Sejak inkarnasi, sejak dalam kandungan Maria. Dan terus seperti kita punya sifat kekekalan, kemanusiaan Yesus pun adalah kekal sifat kemanusiaannya. Sehingga pada diri natur yang melekat pada pribadi Yesus Kristus anak Allah, Sang Firman, yang satu-satunya pengantara itu, ada dua natur. Natur yang ilahi pada dirinya, yang sejak kekal sampai kekal dari selama-lamanya, dan natur kemanusiaan yang ada sejak inkarnasi. Jadi di sini dia, Tuhan Yesus Kristus, mewakili Bapa, Roh Kudus, dan tentu dirinya, dan sekaligus mewakili keberadaan manusia. Dalam keadaannya yang dua natur itulah ia hadir dan beserta dengan manusia di antara umat manusia. Namun dalam keadaannya sebagai manusia, dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapanya. Inilah yang disebut kenosis, suatu keadaan yang mengosongkan diri, bukan meniadakan sifat ilahinya, tidak mungkin itu terjadi, bukan menyingkirkan, tetapi kata mengosongkan diri berarti mengambil dengan segala keaktifannya rupa kemanusiaannya. Keilahiannya tetap ada padanya dari kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana kita memahami dua natur pada diri pribadi anak Allah Sang Firman itu? Tentu tidak mudah untuk memahami kecuali Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus melahirkan kembali kita untuk mengerti kekekalan yang Tuhan nyatakan, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau tidak ada karya Roh Kudus dalam diri seseorang, maka tidak mungkin bisa mengerti apa yang dijelaskan, diajarkan, disampaikan di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang perkataan-perkataan Yesus dan apa yang Yesus Kristus katakan di dalam Alkitab yang ditulis oleh para nabi, para rasul, para penulis yang berbicara tentang Kristus. Karena itu, tentu ini menjadi hal yang sangat tidak mudah dipahami. Satu pihak, manusia membutuhkan keselamatan. Dari pihak Tuhan, Tuhan menyatakan keselamatan berdasarkan anugerah melalui anaknya Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kelahiran kembali. Dan semua apa yang dijelaskan itu ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah karya Roh Kudus untuk memberikan kepada setiap orang yang ditentukan dari semula mengerti kebutuhan akan keselamatannya berdasarkan anugerah dikerjakan oleh Kristus, diterapkan pada dirinya oleh Roh Kudus. Kiranya pengertian ini mendapatkan pemahaman yang mendasar dan mendalam